Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel gue, kita akan ngobrol tentang Manchester United. Sebelumnya gue doa buat teman-teman yang lagi mencari nafkah, yang lagi mencari pekerjaan, supaya dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusan-urusannya, dan mendapatkan keberkahan dalam rangka ataupun dalam mencari rezeki untuk memberikan kepada keluarganya semua ya. Oke, baik lagi sesuai dengan janji gue sebelumnya, gue tuh sempet bilang bahwa gue pengen bahas tentang back sayap yang kalau misalnya MU bakal melakukan pembelian di bursa musim dingin ataupun bursa musim panas nanti, siapa aja sih yang akan dibeli Manchester United gitu, yang sebaiknya dibeli gitu kan misalnya. Sebelumnya gue di sini sudah mengkurasi beberapa berita, terutama dari ada beberapa calon juga. Gue nyari dari fitur AI, kemudian beberapa di berita-berita yang sempat dulu gue kurasi juga dulu yang sempat dikaitkan dengan Manchester United. Di antaranya ada seperti Conor Gallagher yang seperti kita tahu semua ya, kalau nggak salah itu Conor Gallagher dulu main Chelsea ya. Ya benar, dia dulu main Chelsea, dan gue pernah ngelihat dia tuh entahlah sebagai gelandang kiri ataupun dia sebagai back kiri, gue lupa. Kayaknya gue pernah ngelihat dia sebagai back sayap gitu. Dan dia bagus juga, oke juga gitu untuk penyerangan, kemudian untuk progresi umpan progresifnya. Gue coba ngeliat di Football Ref untuk Conor Gallagher itu oke. Untuk aspeknya dia sendiri, wow. Nah, untuk aspeknya dia itu iya bener, dia asisnya juga tinggi. Dia bagian asis itu tinggi. Kemudian untuk coba gue ini dulu ya, biar teman-teman juga bisa lihat. Tuh, oke. Ini gue udah dari Football Ref ya, teman-teman. Gue udah ngelihat beberapa aspek dari Conor Gallagher ini. Dia juga dari segi asisnya tuh bagus, kemudian dari segi tackle-nya juga bagus, tinggi juga lumayan di skor 84. Kemudian ada beberapa melakukan blocks untuk aerials one ya, oke lah. Kalau kurang karena dia kalau nggak salah kan dia pemain tinggi berapa sih, dengan tingginya itu 182 cm untuk ukuran di sana kayaknya kurang ya, tapi cukup tinggi kayaknya kalau back sayap, mengingat ada Roberto Carlos dan lain sebagainya kan. Kemudian untuk successful take-ons-nya juga bagus, progressive carries-nya atau mendribble bola mendribble bola ke depan itu dia cukup tinggi di atas 80. Kemudian untuk pass completion-nya ataupun passing umpan berhasilnya dia 80, tinggi juga. Oke, untuk assist goal-nya. Ini untuk aspek back sayap sebenarnya bagus ya. Coba kita bagian comparing. Siapa comparingnya back sayap yang bagus? Kimmich enggak lah. Back sayap yang bagus. Back sayap yang bagus apa sih? Oh ini. Yang ini loh, pemain mudanya MU yang dijual ke Benfica kemudian ke Madrid. Benfica ya kalau nggak salah ya. Siapa sih? Carrasco. Yani Carrasco. Masa Carrasco bukan jadi pemain Spanyol? Ini Carrasco ya, pemain Real Madrid. Oh bukan. Siapa sih namanya? Pemain Madrid. Di Madrid. Carrasco kan kalau nggak salah kan. Carreras, astagfirullahaladzim.
Carreras, Alvaro Carreras. Coba kita kasih perbandingan. Karena dia emang bersinar walaupun dia sempat katanya ya di meme dikantungin ketika tanding lawan Liverpool. Kalau menurut gua sih dia nggak seburuk itu karena dia masih muda, jam terbang lah, butuh jam terbang. Oke, kita kasih comparing sama Conor Gallagher yang merah, kemudian Alvaro Carreras yang biru. Ya, Carreras cenderung ke umpan ya, umpannya dia lebih ke progresi umpannya dia banyak banget lebih unggul daripada Gallagher. Karena Gallagher kan yang notabene kita tahu di Atletico Madrid sekarang itu sebagai gelandang. Nggak heran juga sih sebenarnya. Tackle-nya juga Gallagher lebih unggul. Bloknya Alvaro Carreras juga lebih unggul dia karena memang back sayap kan. Dan aturan dia tuh sebenarnya tuh kalau siapa sih pelatihnya Madrid sekarang, Xabi Alonso tuh kan terbiasa untuk dulu waktu kalau nggak salah gue sekilas ngelihat pertandingan di Leverkusen itu kan bermain 3 back ya, kadang-kadang 3 back itu tipikalnya memang kalau ketika bertahan ya swarm the box kan, intinya kan dia ngumpul di box itu, pemain-pemainnya memadatkan di box supaya nggak kalah jumlah dengan pemain musuh yang sedang menyerang gitu kan, otomatis chance untuk blockingnya dari Carreras lebih tinggi. Dia lebih sering melakukan blocking. Sedangkan Gallagher ini lebih sering bermain di midfielders. Kemudian oke. Asisnya lebih tinggi Gallagher ya. Conor Gallagher, kemudian apa lagi? Progressive carriage-nya masih tinggi Conor Gallagher karena dia emang lebih sering main gelandang ya. Tapi dia juga pernah coba Conor Gallagher heat maps, kita lihat. Heat mapnya dia itu ada di 2025 ya. Heat mapnya, nah ya kan, heat mapnya Gallagher itu cenderung di sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat ya di sini itu sebagai contoh ini kita ya benar di Atletico Madrid dia lebih cenderung ke sebelah kiri. Kalau nggak salah dulu waktu di Chelsea dia juga kalau nggak salah tuh Chelsea dia juga pernah dulu sempat dimainkan di back kiri kalau nggak salah. Ini bisa diatur waktunya nggak sih? League stats-nya Conor Gallagher heat map when in Chelsea. Oh ya, memang dia tipikal gelandang box to box, jadi sebenarnya dia juga bisa ini ya, coba juga bisa di harusnya dia juga bisa versatile gitu posisinya, jadi nggak terkunci cuma di gelandang doang, bisa di back sayap kiri. Ketika di Chelsea nggak ada ya, nggak bisa ngelihat ya. Oke lah, pokoknya gitu. Seingat gue kayak gitu ya, bisa dikoreksi, correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah kayak gitu. Conor Gallagher yang gue pokoknya ketika mikirkan kalau misalnya MU itu beli back sayap gitu kan, siapa sih yang paling cocok gitu? Kalau menurut gue tuh Conor Gallagher. Entah kenapa gue cukup terkesima ketika dia waktu main di Chelsea. Kalau nggak salah Conor Gallagher itu waktu di Chelsea dia di bawah asuhan Conte bukan sih? Mungkin kalau nggak salah ya, karena gue namanya fans MU gitu, gue cuma ngeliat sekilas doang. Gue emang jujur kurang tertarik untuk melihat pertandingan klub lain. Tapi ya kayak gitu kurang lebih. Sekiranya andai kan Carreras ini nggak dilepas gitu ya, salah satu dosa besar manajemen botak. Kemudian ada Gonzalo Garcia, oke lah. Kemudian ada Conor Gallagher
Yang pertama adalah Conor Gallagher, yang kemudian gue mikir pemain-pemain yang berpotensi untuk masuk ada juga Alejandro Grimaldo. Alejandro Grimaldo itu tapi dia udah tua ya, kelahiran 95, udah memasuki usia 30. Dia juga ketika di Bayer Leverkusen di bawah asuhan Xabi Alonso saat itu, dia juga menonjol dengan asisnya cukup banyak. Coba kita lihat ya, Alejandro Grimaldo. Ya tapi artinya pemain ini kalau memang benar-benar dibeli sama Manchester United, artinya dia tidak bisa menjadi pemain jangka panjang karena usianya sudah masuk ke usia 30, which is mayoritas pemain itu rata-ratanya itu 33 tuh udah menurun banget, 32, 31 udah menurun. Kita compare sama Carreras deh, coba biar tukar sama-sama left back winger. Oke. Grimaldo untuk aspek assisted goalnya tinggi banget, dia tinggi banget, tapi nggak kelihatan di bagian blockingnya juga di bagian blockingnya juga nggak terlalu kelihatan, clearance-nya juga nggak terlalu kelihatan, tackle-nya juga nggak kelihatan, aerials ya bola-bola atasnya juga nggak terlalu kelihatan, dribble menghalangi pemain dribble dari tackle juga nggak kelihatan, progressive pass oke, touches oke, successful take ons, progressive pass dia malah shoot creating chance. Iya, ini lebih ke justru malah jadi murni sayap ya kalau gue lihat ya Grimaldo dibandingkan Carreras yang masih ada presentasi bertahan karena dia which is memang murni bermain formasinya kalau nggak salah itu kan mainnya 4-2-3 4-3-1-1 apa ya Madrid, pokoknya bermain 4 back ya. Jadi Grimaldo ini salah satu aspek yang bagus, cuman dia emang nggak bisa untuk jangka panjang. Kemudian ada lagi, gue tuh sempat nyari pemain-pemain seperti Milos Kerkez yang sebenarnya udah diambil sama Liverpool ya, sayang banget sih. Dan ending-endingnya juga dia malah jadi pemain cadangan dulu ya, mungkin masih adaptasi. Sebenarnya kita masih bisa mengusahakan, tapi gue nggak, waktu dulu Tyrell Malacia main juga nggak ngelihat sesuatu yang wow. Patrick Dorgu nggak juga, menyedihkan banget sih emang sebenarnya pemain MU kalau misalnya kita mau recap tuh yang dibuang-buang sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi. Oke. Sekiranya kayak gitu dulu bahasan gue, emang sedikit karena emang sekarang itu isu-isunya Manchester United itu adalah transfer untuk pemain-pemain jangka panjang yang pertama, yang kemudian transfer untuk pemain-pemain midfielders. Karena kan namanya juga skema 3-4-3 itu kan menumpuknya di tengah untuk memenangkan bola-bola ketika fight ada di tengah lapangan. Jadi wajar aja kalau banyak isunya itu lebih ke isu pemain-pemain di pemain-pemain tengah gitu kan. Gue selipin juga beberapa berita ya yang udah gue baca beberapanya, yaitu adalah dari Manchester Evening News gitu kan. Manchester Evening News ada Conor Gallagher mengakui bahwa dia ingin role yang lebih besar ketika apabila dia dihubungkan dengan transfer Manchester United, karena memang banyak isu atau berita yang beredar bahwa Conor Gallagher nggak terlalu bahagia di Atletico Madrid karena role-nya ataupun perannya di lapangan cukup terbatas, sehingga muncul spekulasi bahwa Manchester United akan speculation that Manchester United could sign him in January. Artinya di bursa musim dingin ini Manchester United kemungkinan bisa memboyong Conor Gallagher untuk kembali ke IPL. Karena ada isu-isu atau desas-desusnya bahwa Conor Gallagher tidak bahagia di Atletico Madrid. Itu dari Manchester Evening News. Kemudian apa lagi ya? Ada juga beberapa berita. Coba gue lihat. Oke, dari Sky Sports
berita terbarunya adalah Benjamin Sesko cedera, kemungkinan akan melewatkan beberapa pertandingan, 3-4 pertandingan, dan diprediksi akan comeback ketika melawan Aston Villa. Ini dari Sky Sports memberitakan bahwa Benjamin Sesko tidak mendapatkan cedera yang major ya, artinya cedera yang parah, tapi diperkirakan dia akan absen selama sekitar sebulan. Sesko tidak menghadiri menjadi perwakilan Slovenia untuk pertandingan antar negara karena cedera lutut yang dideritanya ketika melawan Tottenham kemarin. Sesko akan cedera diperkirakan selama sebulan, mengalami cedera dan masa penyembuhannya sehingga akan absen. Kemungkinan ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Joshua Zirkzee, terutama untuk menjadi starter penyerang kalau memang skemanya adalah tetap Cunha kemudian Bumo bermain menjadi pelapis penyerang, artinya dia support penyerang, sehingga karena absennya Sesko kemungkinan kalau memang mau pakai penyerang murni dia akan menggunakan si Ruben Amorim akan memasang Joshua Zirkzee sebagai penyerang penggantinya, kurang lebih kayak gitu. And then dari ESPN juga ada berita terbaru, gue lihat dulu ya. Gue lihat. Ada beberapa berita yang sebenarnya gue baca dari pagi tuh agak sebenarnya nggak ada hubungannya sama sepak bola. Yaitu adalah Manchester United direncanakan akan menjadi host, jadi kayak penyelenggara dari pertandingan basket NBA atau basketball, pokoknya tentang basket gitu. Dan beritanya cukup out of the box ya dikeluarkan gitu, karena gue nggak pernah dengar sih, jujur aja gue nggak pernah dengar tim basket Manchester United. Yang gue dengar emang Real Madrid, jebolan Real Madrid contohnya tuh kayak pemain ini, siapa sih yang sekarang main bareng LeBron James di LA Lakers, siapa sih, Kovic itu kalau nggak salah. Dia sempat mengalami obes ya untuk taraf atlet basket. Akhirnya dia comeback menjadi badannya lebih proporsional untuk pemain basket. Siapa sih namanya? Lupa gue. Pokoknya itulah. Kemudian Asensio, Times nggak ada berita juga yang bagus. Update-nya tentang Manchester United juga baru itu aja. Yang sesuai gue janjikan tentang bahas back sayap yang memungkinkan untuk dibeli. Kemudian ada nih Antoine Semenyo, ada apa nih? United is almost involved. Standing in midfield pursuit Carlos Balabala, some Nottingham Forest star Elliot Anderson is firmly on radar. The Brighton star is still interested on those at Old Trafford, but Anderson is also serious option. Adam Wharton is another name to have been linked, while Joao Gomez of Wolves is an alternative that could be available in less than 2 months. Oh ya, Joao Gomez itu tuh transfer Joao Gomez itu kalau memang bisa terrealisasi bisa sebenarnya, cuman masalahnya dia kayak meminta Gomez could be on move in January transfer window. The Brazil international has been in and out of the team at Molineux this season, and with Wolves appearing destined for relegation, he could look to jump ship in the winter trading period. According to the record Portugal, he is under consideration by United for a January move, with the player also not ruling out a mid-season switch. So noted that he would cost around 44 million pound sterling. Ya, dia dengan harga 44 juta pound sterling, menurut gue bukan harga yang buruk ya untuk urgent transfer.
Kemudian untuk Baleba kabarnya 100 juta bahkan 115 juta. Nggak worth it sih untuk gue. 60 oke lah, 65 juta pound sterling oke lah. Tapi kalau sampai asking price for lebih dari 60 enggak. Apalagi dia lagi off, walaupun dia secara statistik itu paling mendekati Casemiro, tapi kalau ada 2 Casemiro di gelandang, setelah gue pikir lagi dari video sebelumnya itu, setelah gue pikir lagi, kalau misalnya MU itu punya 2 gelandang dengan tipikal yang sama-sama ada 2 Casemiro nih, iya kemungkinan besar MU itu nggak progresi ke depan gitu loh. MU ini berhasil progresi ke depan dari belakang ke tengah ke depan karena tengahnya ada Casemiro dan Bruno ini yang carries bola ke depan. Ini kalau analisa amatiran gue ya, yang gue lihat adalah Bruno itu berhasil carries the ball from the back to the front gitu loh, to the forward. Kemudian kalau misalnya ini diganti dengan 2 Casemiro lah, lalu siapa yang mau carries the ball gitu, siapa yang mau progresi ke depan dari belakang itu. I mean ya memang benar juga sebenarnya kalau beli Adam Wharton it's a good option karena Adam Wharton cenderung menyerang, emang butuh jadi penyeimbang di tengah tuh nggak cuman bertahan semua dua-duanya, tapi satu bertahan, satunya progresi bisa membawa bola, progresi menyerang. Adam Wharton good, tapi menurut gua nggak, secara statistik dia terlalu menyerang. Malah gue sekarang tuh kalau setelah gue pertimbangkan dari video sebelumnya itu Morton Hillman is a good option. Katanya sih Morton Hillman itu harganya nggak terlalu mahal, nggak tahu juga. Kemudian ada pemain-pemain seperti Carlos Baleba itu cenderung ke kayak Casemiro, saran gue sih enggak. Elliot Anderson dia juga dilihat dari data statistik, balik lagi ya, coba kita balik ke sini, kita pakai perbandingannya adalah Bruno Fernandes itu kan kalau dia ngomong. Mana sajinya? Oke. Compare, ini close dulu. Di compare Bruno Fernandes kalau dibandingkan Elliot Anderson. Nah, kita bisa lihat nih, Bruno Fernandes itu menyerang banget dari statistiknya. Bruno Fernandes yang biru ya. Kemudian Elliot Anderson itu yang merah. Dari statistiknya aja kelihatan banget bahwa Bruno Fernandes tuh memang dasarnya dia kan memang attacking midfielder. Kalau nggak bisa, kalau tetap ditempatkan di center midfielder, ending-endingnya juga jadi center midfielder yang sering out of the post gitu, dia keluar dari posnya. Dan ini cukup bagus, dia Elliot Anderson juga punya aspek shoot creating actionnya juga ada, kemudian assisted goalnya juga lumayan mendekati, nggak bertahan banget. Kemudian dari aspek bertahannya dia juga ada, clearance ada, blocking ada. Ini yang merah nih Elliot Anderson BTW. Tackle internal juga ada, kemudian aerials one-nya ada. Bola-bola udaranya dia lebih bagus daripada Bruno Fernandes, jelas karena dia lebih tinggi kan Elliot Anderson. Nggak ada perbandingan ini ya statistiknya. Oke. Kemudian progresif pasnya juga dia mendekati, touches-nya juga dia mendekati, successful take-ons-nya dia lebih tinggi daripada Bruno Fernandes. Kemudian progresif carries-nya juga so-so kurang lebih. Kemudian progresif passes-nya juga dia kurang lebih. Pass completion-nya juga kurang lebih. Ya, ini paling mendekati kalau memang mau ngambil aspek Bruno Fernandes yang lain daripada instead of ngambil Casemiro yang lain. Jadi kalau buat gue mikir lagi, bener juga kalau ada 2 Casemiro di tengah buat apa gitu lah. Dia bertahan semua malah nggak ada progresi ke depan, nggak ada, jadinya depan melongo doang gitu loh, nunggu bola-bola jauh. Kita bukan yang tipikal pemain-pemain seperti Fabio Capello. MU itu bukan pelatih-pelatih seperti Fabio Capello, kemudian pelatih-pelatih seperti Jose Mourinho, kemudian siapa lagi pelatih yang sering main long ball. Dulu Jose Mourinho ketika di MU, ketika udah mentok, dia bakal masukin Vela ini akan bermain sebagai attacking midfielders, yang which is dia akan menjadi bola pemantul dari bola-bola atas kan, karena dia duel udaranya bagus banget, karena Vela ini ya selain karena rambutnya yang tinggi, badannya juga tinggi kan. Dan tapi ini kita bicara tentang Ruben Amorim, secara taktik juga dia bermain 3 back, 4 midfielders, kemudian 3 penyerang, yang artinya dia lebih memusatkan, nggak mau tipikal pemain atau tipikal tim yang bermain di
aspek dari belakang lu langsung skip dari tengah ke depan. Nggak kayak gitu, dia bukan tipikal pelatih yang menginstruksikan seperti itu, tapi dia benar-benar mengutamakan adalah progresif dari belakang, tengah, depan. Belakang, tengah, swarm the box di bagian musuh, keroyok di penuhi kotak musuh, kemudian menyerang ke depan. Itu kalau menurut pengamatan amatir gue ya. Jadi kalau menurut gue bukan aspek yang tepat kalau misalnya nyari pemain pemantul bola lagi kayak Vela ini. Sebenarnya kalau kita lihat Harry Kane juga bisa, tapi it's not good option. Kalau kecuali Harry Kane mau menurunkan gajinya dan harga transfer yang murah sih oke. Tapi ya untuk sekarang siapa MU, kita musim lalu aja juga jebolan dari posisi 15 gitu kan. Nggak banyak yang bisa diharapkan. Tapi kalau memang misalnya melakukan pembelian, Elliot Anderson is a good option. Kemudian ada Morten Hulman. Morten Hulman ini bisa sebenarnya. Atau ada Morten sekalian, tapi ada Morten aspek bertahannya jelek banget. Dia he is a good player, tapi dia untuk aspek bertahan sebagai gelandang no. Terlalu maju. Joao Gomez, Joao Gomez, tapi dia dari aspek assist gol dan sebagainya kecil banget. Biasanya pemain-pemain kayak gini dia lebih banyak ke main umpan. Pemain-pemain gelandang yang tipikalnya sering umpan panjang nih kayak gini nih. Pas kompasnya nggak terlalu tinggi, tapi dia punya progressive carries. Setahu gue main-main kayak gini nih yang banyak melakukan umpan panjang biasanya. Nanti coba gue lihat highlightnya di YouTube gimana permainannya dia. Kalau Carlos Baleba, nah ini kelihatan. Carlos Baleba dia tuh lebih ya karena dia gelandang bertahan ya, nggak kaget. Joshua Kimmich yang paling mendekati Bruno Fernandes. Kalau emang MU bisa mendatangkan, ya kita kan nggak tahu ya, kita cuma bisa berharap sebagai fans layar kaca, kita bisa berharap semoga MU punya kejutan. Mana tahu Joshua Kimmich dapat hidayah, ya kan? Mau datang ke Manchester United, gue bisa nih bawa ke Manchester, tapi ya tuh harapan semu saudara-saudara. Grimaldo malah mendekati Bruno Fernandes sebenarnya. Grimaldo nggak tahu nih secara statistiknya dia bahkan lebih tinggi daripada Bruno Fernandes, tapi dia agak kurang di bagian aspek bertahannya. Nggak, Conor Gallagher ya. Kalau menurut gue sih Conor Gallagher, you have to sack it to Old Trafford. Ya lu perlu karungin dia buat bawa ke Old Trafford. Anderson mahal harganya bro, harganya mahal. Dan ada berita baru, tadi gue juga baca berita Manchester United. Bentar, tadi beritanya apa sih? Yang sejuta itu loh, wages. Jadi rencananya tuh Manchester United tuh ada berita tentang ini nih. Manchester United plans save on wages, rebuild midfield. Manchester United plans to strengthen their midfield option in next summer's transfer window is being shaped by the prospect of saving £1 million a week of the club's wage. Intinya Manchester United itu mempunyai rencana dalam rangka memperkuat lini tengah. Dia juga punya rencana prospek yaitu menghemat budget sebanyak 1 juta pound sterling selama per minggu dalam beban gaji para pemain. Menyusul dengan kontrak-kontrak yang telah kadaluarsa seperti Casemiro, Harry Maguire, Jadon Sancho, plus keyakinan bahwa Rashford itu akan dibeli oleh Barcelona, yang sekarang itu gaji Rashford ada 325.000 pound sterling per minggu. Gede banget itu. Kalau pemain-pemain ini pergi, diperkirakan Manchester United bisa menghemat budget sekitar 1 juta pound sterling per minggu untuk dalam aspek penggajian. Which is kalau emang terjadi good news. Dan kalau bisa nanti kalau terjadi transfer lagi tidak boleh ada pemain yang langsung gajinya 200-300. At least mereka harus gajinya, kalau dia pemain besar ya kayak Elliot Anderson, kemudian